Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Dani Sulung. Terima kasih banget sih like, komen, dan subscribe-nya. Semoga jenengan sehat selalu, murah rezeki, dan khususnya buat teman-teman pejuang Dewi Sandek manapun anda berada, tetap semangat, tetap jaga kesehatannya guys ya. Dan di sini aku bercerita ini tentang pengalamanku kerja di Hongkong ya guys. Awal mula aku bekerja di Hongkong karena aku ditanya sama temanku gini, Mbak Dan, pengen tuh bertahan dek kerja di Hongkong di sini udah menjelajahi beberapa majikan gitu kan. Nah, tak jawab dua. Awal mula aku masuk di Hongkong tuh aku kerjanya di Taipo Market ya guys. Di Taipo Market, pasnya itu di Taimetuk. Itu awal mula aku kerja di Hongkong tuh di Taipo Market Taimetuk itu guys. Taimetuk dekat UYC itu, BBQ itu, pantai itu, laut gitu. Aku di situ. Nah, aku di situ jaga anak guys. Cuman majikan laki, majikan perempuan, anaknya satu. Terus aku berarti 4 orang dalam rumah itu. Tapi di situ yang disayangkan tuh majikan cowoknya tuh mata keranjang guys. Majikan cowoknya tuh mata keranjang. Tapi aku juga bisa bertahan guys di situ. Mau finish ke 2 kontrak 4 tahun, tapi aku berhenti di 3 tahun. Nah, kenapa aku berhenti di 3 tahun? Ceritanya kayak gini guys. Kontrak pertama itu lancar jaya guys, karena majikanku yang laki itu jarang pulang guys. Walaupun dia itu mata keranjang, tapi dia jarang pulang. Dia tuh kerjanya tuh dek apa namanya, dek Cina, dek Thailand gitu kan. Nah, 1 minggu tuh paling pulangnya 1 kali 2 kali gitu guys. Jadi aku dek rumah tuh cuman aku, majikan perempuan, sama anak. Terus majikan perempuan tuh pulang kerja tuh setengah tujuh, jam setengah 8 tuh makan. Habis makan itu dia mandi, terus masuk kamar, udah nggak keluar lagi guys. Udah nggak keluar lagi. Keluarnya keesokan hari ini dia mau berangkat kerja gitu. Dan itu seterusnya seperti itu. Pokoknya dia nggak keluar kalau udah masuk kamar, nggak pernah keluar guys. Nah, di situ aku betah. Terus apa namanya, udah finish kontrak ya guys. Aku pulang cuti. Terus cuti kalau nggak salah itu berapa, 1 bulan apa berapa gitu. Terus aku balik lagi ke sini. Kontrak yang kedua tuh ya guys, kontrak yang kedua aku udah cimen kontrak yang kedua. Terus dari bulan ke bulan majikanku yang cowok itu ya guys, majikanku yang cowok itu semakin parah guys. Dia tuh kalau pulang ya guys, kalau pulang kan aku punya kamar sendiri tuh ya. Kalau pulang kerja, dia tuh langsung masuk ke kamarku tanpa sehelai busana guys. Pokoknya ya gundal gandul kayak wili kayak gitu guys. Bener gitu. Bener guys kayak gitu. Tapi di situ ya aku hal biasa. Cuma awal mula aku takut guys. Takut. Ini pokoknya wis kayak uduh. Tapi di situ aku bertahan nih guys. Karena bertahan nih, bukan aku tuh melayani majikan bla bla, bukan ya guys. Aku bertahanin di sini. Kenapa aku masih di situ nggak cari majikannya, kan majikan masih banyak yang ini dan itu. Karena aku mau ribet guys. Dan aku mempunyai tanggung jawab yang gede. Aku niatku kerja ke Hongkong tuh ya. Satu, waktu itu orang tuaku terlilit banyak hutang. Jadi aku tuh pengen meringankan beban orang tuaku guys. Nah, kenapa aku sampai bertahannya seperti itu, aku nggak ganti majikan ya, seperti itu. Aku takutnya nanti ganti majikan, nggak majikan akunya yang cocok, majikanku gak cocok, akhirnya aku dipulangkan kayak gitu. Aku jadinya bertahan walaupun aku sakit gitu loh. Aku nggak yang penting dia tuh nggak mukul gitu guys. Kalau masalah cerewet dimarahin itu hal yang biasa. Majikanku memang bener-bener gitu. Tapi walaupun aku kesulitan dalam ekonomi di Indonesia, kesulitan ekonomi, majikanku ngasih peluang kayak gitu, aku nggak pernah tergiur guys. Aku nggak pernah namanya ya udahlah majikanku kayak gitu, ya udah majikanku tak rayu, majikanku tak gayut, apalagi aku dikasih lampu hijau karo majikanku. Nggak ada guys, nggak ada. Karena
niatku ya kerja, nggak ada niat untuk nggayut majikan lah, inilah, nggak ada guys, nggak terlintas dalam otakku kayak gitu. Itu pokoknya setiap dia pulang kerja tuh ya, setiap dia pulang kerja jam 2 jam 3 itu pokoknya dia masuk ke kamarku udah tanpa busana kayak gitu. Nanti kalau dia tanpa busana aku langsung keluar gitu, aku langsung keluar. Nah kalau keluar tuh aku terus marah-marah tak ancam ini dan itu. Nah pokoknya seperti itu terus guys. Nah terus dia tuh mungkin capek ya, mungkin capek. Dia tuh nyari akal ini itu, enggak tembus-tembus. Ibaratnya tuh kayaknya dia tuh pingin merasakan, kan banyak tuh ya, Amit yang ngomong, banyak di luaran sana mbak-mbak TKW entah itu apalah, Amit ini bukan semua nih, tapi Amit ada sebagian. Itu tuh ada yang berjualan gitu loh. Nah jadi majikanku itu menyamaratakan gitu loh, menyamaratakan, kok kamu tuh nggak sama dengan itu orang itu loh, cuma dikasih makan McDonald, cuma dikasih makan KFC, dia tuh loh mau melayani saya apalagi dikasih uang kayak gitu. Nah di situlah aku mulai marah, bla 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 gitu, mulai marah. Terus mau apa namanya itu, kontrak yang kedua, mau ke kontrak yang kontrak yang pertama masuk ke kontrak yang kedua tuh jalan 3 tahun. Nah dia tuh nggak kerja sama sekali guys, dia tuh nggak kerja. Nah akhirnya kan aku takut kan, aku kalau dia di rumah tuh aku pasti nanti kalau aku nggak keluar dari sini aku bisa diperkosa, karena kan cuma di rumah. Aku bertahannya kan dia kan kerjanya di luar. Nah dia bener-bener berhenti nggak kerja, dia di rumah, cuman aku berdua di rumah itu. Aku akhirnya kan takut kan lah, kalau dia di kamar aku masuk ke toilet, nanti kalau dia mau ke toilet aku lah masuk ke dapur, pokoknya gitu-gitu udah selip kayak gitu. Akhirnya aku capek, aku nggak kuat, aku takut sendiri, aku takut nanti diperkosa gitu kan, takutnya nah di situ aku ngebreak guys, di situ aku ngebreak. Terus majikanku memang bener langsung ngomong, aku tahu alasan kamu ngebreak kan, kamu takut, kamu kan takut sama saya kan gitu, takutnya kamu nanti hamil tak perkosa ini dan itu. Dia tuh udah nyantol majikanku udah nyantol. Memang bener, kalau aku orang nakal saat itu, aku memang belum punya anak guys, karena aku awal-awal mula kerja di sini, di Hongkong. Bener, jadi aku tuh nggak punya pikiran untuk apa ya namanya, untuk nggak ayut pacaran, nggak ada guys. Yang ada di dalam otakku tuh aku cuman bekerja, gimana caranya biar aku tuh bisa cepet bayar utang orang tua aku, meringankan beban orang tua kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu aku nggak pernah terlintas di dalam benakku, nggak ada guys. Yang ada cuman kerja. Bahkan libur tuh aku cuman libur di taman, nggak pernah libur ketemu teman-teman satu PT ini dan itu, nggak ada. Padahal tuh kan awal-awal, kalau orang ya awal-awal masuk di Hongkong tuh kan saling bertemuan tuh kan satu PT ini, dan kan masih senang-senang. Itu aku udah nggak pengen ketemu sama temen di PT dulu ini, enggak. Nah itu udah, habis itu udah kan. Nah terus aku ngebreak guys, pokoknya aku mau pulang dengan alasan gini. Aku dulu aku mau pulang karena orang tua aku nggak ada yang jaga kayak gitu. Tapi majikan yang songong kayak gitu ya, itu tuh aku kerja 3 tahun tuh difinishkan 2 kontrak loh guys, backnya di situ tuh masih aku dikasih pesangon lah, kasih inilah, kasih itulah gitu guys. Ya memang baik sih, tapi dia tuh mungkin mencoba iman dewe gitu loh. Makanya dari sini kita tuh bisa menyimpulkan ya guys, semua kita tuh bekerja di manapun tempat, kita tuh tergantung kita nih, mau kita tuh diganjenin sama cowok bla 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 ini dan itu, kalau kita tuh tidak merespon, semuanya anyep gitu loh guys, semuanya pudar, nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi KB ku tergantung dengan diri kita sendiri, dengan wanitanya. Kalau kita diganjenin, kalau kita digombalin, kita nuklepek, ya
udah kelar. Jadi semua ini memang kuncinya tuh pada wanita gitu loh. Karena laki-laki itu bisanya cuman apa ya guys, cuman mencoba-coba gitu loh, mencoba. Apalagi kita tuh kelihatan centil, apalagi kita tuh kelihatan nih, orang laki-laki itu tuh cuman mencoba guys. Seberapa besar sih kalau tak giniin orang ini kayak gimana sih, itu loh guys. Orang mencoba-coba, laki-laki mencoba-coba itu belum tentu orang itu tuh cinta sama kita. Orang itu memang mengagumi, bukan, cuman mencoba guys, mencoba-coba. Sifat laki-laki tuh mencoba. Jadi kuncinya tuh dek perempuannya guys. Walaupun kita diganjeni nama laki-laki yang model kayak mana, kalau kita nih adem ayem, anyep, hambar, nggak bakal jadi guys. Yang ada laki-laki tuh bakal malu gitu guys. Tapi beda lagi dengan orang yang baperan ya guys. Beda lagi sama orang yang baperan. Bener. Kalau orang yang baperan itu biasanya orang yang baperan ini ya. Orang yang baperan biasanya itu umpan. Orang yang sering ditipu, orang yang sering ini itu orang yang baperan. Orang yang baperan kayak gitu. Makanya kita tuh jadi perempuan jangan pernah kita baperan. Karena ada laki-laki, Mbak kamu cantik banget sih Mbak ini. Itu belum tentu, itu cuman omong-omong gitu. Jadi kita tuh nggak boleh baperan guys. Kalau kita baperan abis kelar nanti. Gitu loh guys. Karena semua kuncinya tuh di perempuan. Gitu. Mau buktinya aku sendiri bisa ngomong kayak gitu. Kalau aku nakal ya, kalau aku nakal ini dan itu, majikanku kayak gitu udah kual kawel kayak gitu. Apalagi aku tuh dalam ekonomi memang sangat-sangat membutuhkan uang. Kalau aku nakal, kelar hidupku. Tapi di sini enggak guys. Aku tetap bertahan, bahkan disenggol pun kagak. Gitu loh. Jadi semua tuh tergantung sama perempuannya guys. Dan makanya buat teman-teman yang kebanyakan aku ketipu ini, aku ketipu itu dengan gerarangan kan. Karena kau itu bodoh gitu loh. Karena kamu itu bodoh. Bodohnya kenapa? Kamu dibaperi, kamu kelepek-kelepek, dibilang kamu cantik, kamu itu, kamu ini, kamu udah kelepek-kelepek. Padahal itu cuman mulutnya doang, itu cuman pingin uangmu doang gitu loh. Jadi kita tuh harus jadi perempuan tuh yang smart, yang pinter gitu loh.